Pak Asep lah bagi wakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku SMP Ibnu Khaldun, dan juga mungkin ada beberapa orang tua serta guru-guru yang sedang menyaksikan acara GLS pagi kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kurang lebih 2 minggu kita rehat sejenak dari aktivitas GLS pagi di hari Selasa. Kali ini kita mulai kembali, tentunya dengan format seperti yang sudah-sudah. Dan buat anak-anak, baik itu kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9, serta mungkin ada guru ataupun ada orang tua yang sedang menyaksikan, apabila ada yang ingin ditanyakan seputar literasi ataupun hal-hal yang lainnya menyangkut tentang sekolah, dipersilakan langsung mengetik di fitur chat, karena kita akan coba ada tanya jawab kalau waktunya sempat. Tapi sebelum itu tentunya seperti biasa, saya akan menghadirkan seorang bintang tamu untuk kita ajak ngobrol masalah buku. Nah, di pagi hari ini bintang tamunya sudah tidak asing lagi. Beberapa kali sempat mengisi di acara GLS pagi kali ini. Sudah bisa menebak ya, karena memang bintang tamunya biasanya itu 1 minggu beda-beda. Tapi ini udah beberapa kali ya, berarti lebih dari sekali. Siapa dia? Kita sambut saja Pak Asep Syukur. Assalamualaikum Pak. Bangga duduk. Ada terlihat Pak. Nah, seperti biasa nih Pak Asep, kita menggunakan protokol kesehatan karena situasinya sedang tidak kondusif ya hari ini di Bandung Barat, terutama di Lembang. Saya sempat dengar kabar katanya zona merah ya Pak. Oh iya, zona merah. Sama kota Bandung Barat sama ya. Lembang khusus Lembang Bandung Barat itu. Oh, khusus Lembang zona merah. Makanya kita pakai jarak agak jauh, terus kita pakai face shield pelindung wajah. Kita nggak pakai masker ya, karena emang jaraknya udah jauh. Terus kita pakai face shield supaya memudahkan kita dalam berinteraksi. Ya. Dan juga ini pesan ya Pak, mungkin buat anak-anak dan juga guru serta orang tua selalu menjaga kesehatan ya Pak, terutama menerapkan protokol kesehatan. Ya. Nah, berkaitan tentang itu Pak Asep kan bukan orang Lembang nih. Bukan, saya orang Subang. Orang Subang. KTP-nya KTP Subang ya Pak. Ya, Subang. Gimana Pak situasi COVID-19 di daerah Subang, terutama di tempat Pak Asep? Kalau di tempat saya di Desa Cipunagara ya. Alhamdulillah sampai saat ini bisa dikategorikan zona hijau Pak. Zona hijau? Kok bisa ini Pak? Zona hijaunya dari dulu, dari semenjak ada COVID? Dari pertama sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada yang terkena COVID atau kasus COVID, belum terdengar. Belum terdengar sama sekali Pak. Padahal Subang ya? Ya, Subang kalau di Cisalaknya mungkin ada Cisalaknya. Namun di khususnya di Desa Cipunagara itu alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Semoga terus hijau sampai nanti COVID berakhir ya Pak. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan zonanya hijau terus nih, nggak pernah merah, kuning ataupun ada kasus gitu? Mungkin yang pertama karena daerah saya itu Pak daerah pedalaman, walaupun ada orang keluar masuk ke Bandung, ke Subang sendiri, mungkin nggak mereka tertib juga gitu menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker kalau ke pasar, ke Lembang, menggunakan jaga jarak dan sebagainya. Makanya mereka pulang ke daerahnya, ke kampung saya, ke kampung Cibitung, Desa Cipunagara, alhamdulillah masih aman gitu, tidak ada COVID atau apapun juga. Alhamdulillah, karena emang warga sekitarnya tertib ya Pak. Nah, itu mungkin salah satu pentingnya itu intinya tertib ya. Jadi buat anak-anakku, kemudian orang tua dan juga guru-guru, biasakan untuk hidup tertib, terutama tertib menggunakan protokol kesehatan. Itu penting ya, meskipun ya berat-berat sedikit ya, kayak pakai gini kan agak berat ya Pak ya. Apalagi Pak Asep pakai kacamata seperti ini. Berat ya. Tapi kita kan lebih repot ya Pak kalau misalnya kita harus sampai ke rumah sakit, kemudian rapid test, swab test, itu kan menjenuhkan ya Pak. Mending kita menjaga kayak gini mah kan berat sedikit ya. Kalau kayak gini tidak usah ke rumah sakit. Tadi saya dengar nih Pak Asep
bilang katanya daerah Pak Asep itu agak pedalaman tuh Pak. Kenapa sih Pak ada kata itu yang keluar tuh Pak? Bisa cerita nih sedikit. Oh iya, pedalaman karena saya kan masuk ibarat masuk hutan Pak. Masuk hutan. Ya, kalau baik itu dari Subang atau dari Bandung Barat masuk hutan maksudnya. Dari sini kan walaupun puncak Erat itu sekarang udah tempat wisata, tetap aja kata menurut saya gitu ya itu hutan. Jadi pinggirnya hutan. Jadi kalau di sini kan hutannya ada lumayan jauh gitu kelihatannya. Kalau di sana pinggir pisan. Pinggir sekali. Ya, apalagi dari Subang. Dari Subang masuk hutan. Sebetulnya hutan apa ya? Hutan rimba gitu Pak. Yang Guldegan. Ya, Guldegan. Guldegan gitu ya. Ya di tengah-tengahnya ada kampung desa Sukunagara gitu. Maksudnya masuk pedalaman hutan maksudnya gitu. Nah, tentang daerah yang memang menurut Pak Asep itu pedalaman dan Pak Asep tinggal di sana, Pak Syukur tinggal di sana. Bagaimana nih Pak kegiatan literasi anak-anak di sana? Apakah sesemangat kita di sini ya? Gimana nih Pak bisa ceritakan Pak kegiatannya? Sebelumnya kan saya ngajar di sana ya Pak ya, di SMP Negeri 2. Kalau kegiatan literasi bisa disebut kurang Pak di sana. Kurang karena fasilitas ya yang berupa buku bacaan bisa disebut tidak ada atau mungkin sedikit. Ya contohnya kan waktu saya menggiatkan kegiatan literasi yang diwajibkan oleh pemerintah, saya harus bawa buku sendiri Pak. Jadi Pak Asep, Pak Syukur bawa sendiri dari rumah. Ya kalau ibaratnya diakumulasikan sekitar 150 siswa misalnya satu SMP itu yang rajin baca mungkin hanya 3-an gitu Pak. Jadi 1:50 mungkin ya? Iya itu Pak. 1:50. Gitu. 3:50 malah ya? Betul gitu. Luar biasa. Jadi dari 150 siswa hanya ada 3 yang rajin baca buku. Nah, bisa ceritakan nih Pak, 3 orang ini nih, gimana situasi dari segi ekonominya mungkin, kemudian sosial ataupun keluarganya. Kenapa sih dari 150 itu ya memang ada 3 gitu ya. Tapi kan saya melihat walaupun pedalaman tapi tetap aja ada 1-2 gitu yang mau untuk baca gitu. Saya mencontohkan 3 orang tapi sekarang udah alumni 3-tiganya. Udah jadi alumni. Udah alumni yang sekarang saya 3 tahun. Tiga orang udah jadi alumni. Yang pertama namanya Karina. Ya itu anaknya dari keluarga yang ibaratnya di bawah menengah, di miskin enggak gitu kan. Ayo ngomongnya apanya di bawah menengah, tapi dia itu semangat belajarnya tinggi, baca bukunya Pak. Baca bukunya semangat. Baca buku, bahkan dia pernah menulis cerpen gitu dulu teh. Bahkan sampai bisa menulis cerpen. Sampai dia berniat untuk membuat novel. Membuat novel Pak. Sekarang pun kalau mau tahu di Facebooknya ada, dia bener. Bacaan-bacaannya kayak Karelie yang bacaan-bacaan bukunya. Terus siapalah dia emang luar biasa bagus untuk baca bukunya. Bapak pernah tanya tuh motivasi terbesarnya apa sih ketika kok dia bisa semangat untuk baca dan juga punya keinginan besar untuk menulis? Pertama yang saya tahu dia tinggalnya di rumah. Gini Pak, keluarganya bukan keluarga aslinya. Gitu. Dia nggak tahu gimana ya sama ibunya, nggak tahu lah kayaknya pernah dulu dia tinggal dari sejak kecil di rumah saudaranya. Bukan dengan keluarga terdekat ya? Keluarga bukan, tapi hanya di saudaranya. Sampai ke SMP itu saya ajarkan dia. Ya dia bilang motivasinya hanya satu, dia itu menuangkan apa yang ada dalam pikiran dia. Yang keduanya dia bercita-cita pengen jadi penulis kayak gitu. Memang dari awal sudah ingin bercita-cita menjadi penulis dan berusaha untuk menuangkan semua idenya lewat tulisan. Gitu. Yang kedua murid saya namanya Yunda. Yunda laki-laki perempuan? Perempuan juga. Dia mantan ketua OSIS di sana. Ya. Sekarang sekolahnya di MAN Negeri 1 Bandung. MAN 1 Bandung. Dia keterima di MAN Bandung. Dia untuk semangat membaca bagus banget menurut saya, karena terbukti waktu disuruh membuat kayak artikel kayak gitu Pak, dia cepat sekali membuatnya gitu. Terus hobinya juga salah satunya menulis dan membaca buku gitu. Dia emang sudah hobi ya, hobi ya Pak. Ya, cuma 3 orang itu yang terakhir
namanya Kaila. Kaila, perempuan juga. Perempuan juga. Ya? Sekarang di SMK Negeri 1 Subang. Oh iya. Ke Karota Pak sekolah. Nah kalau Karina, baru ya kalau sebelum ke Kaila, Karina itu dia tidak melanjutkan ke sekolah yang favorit. Dia SMK-nya cuma di Cimanagara, dia sama di sana. Dan kalau tidak salah tidak kuliah, namun dia masih rajin nulis Pak sampai sekarang. Walaupun tidak kuliah tapi masih rajin nulis. Karena emang udah jadi hobi ya Pak. Hobi, emang luar biasa dia cita-citanya jadi penulis. Gitu. Yang jadi penulis ya. Pas itulah. Sayang tadi Kaila, dia itu penggerak namanya ya literasi sekolah. Penggerak literasi sekolah. Dia tergabung di Kabupaten Subang. Perwakilan sekolah SMP 2 Cisalak untuk menampung teman-teman yang suka nulis supaya dia gitu. Kirimkan ke Subang gitu. Boleh bisa ceritakan Pak, kira-kira gimana sih kegiatan yang Kaila itu? Kegiatannya kalau yang saya pantau Pak, seperti apa ya, agen mungkinnya. Jadi dia tuh keliling siapa yang ada tulisan dan sebagian dia terapkan ke mading sekolah. Sebagian dia upload ke situs di lisan Bihwa Pak. Saya bilang ke sana ke Subang. Ya kayak gitu ya. Jadi memang butuh ada penggerak ya. Ya, gitu penggerak. Jadi emang anak-anak nih kalau ada yang emang sering hobi menulis atau membaca, jangan diam sendiri ya, jangan sampai hobinya itu buat diri sendiri ya. Tapi coba tularkan buat teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Misalnya aja ngajak, kemudian coba menampung artikel ataupun saling bertukar buku mungkin bisa ya Pak ya. Gitu. Bahkan sampai ke sekreatifnya ketika saya tugaskan untuk membuat catatan akhir sekolah waktu kelas 9 kemarin, yang Kaila itu menurut saya itu luar biasa Pak. Itu bentuk dari desainnya bukan buku, dia lebih seperti apa ya, unik lah gitu. Tapi mengandung makna yang dalam gitu dibanding yang lainnya kan biasa gitu ya. Buku-buku biasa yang dia buat seperti apa ya, kayak susah untuk mengungkapinnya gitu. Kalau misalnya barangnya ditunjukkan lebih seru lagi ya. Di sekolah di sana. Sekolah ya sekarang udah di sini Pak Syukur ya. Nah itu sedikit motivasi nih buat anak-anak yang memang hobi menulis, apalagi hobi membaca. Jadi tolong jangan simpan sendiri hobinya, coba tularkan ke teman-teman yang lain. Dan jangan mengandalkan guru ya Pak. Karena guru walaupun sekarang lagi masa pandemi tetap ada kerjaan. Justru anak-anak yang lebih kreatif. Saya lihat memang anak-anak yang lebih kreatif. Guru hanya sebatas seperti ini, tapi anak bisa lebih kreatif lagi. Kan ada peribahasanya ya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Murid pasti akan bisa lebih cepat daripada guru ya. Kita kemarin ngobrol ini kapan ya Pak? Bulan Agustus ada atau September? Agustus Septemberan. Ya? Saya pernah tanya buku bacaan Pak Asep yang dibaca apa dulu. Saya masih agak ingat tentang ini ya, bukunya Pengarang Dilan tuh. Yang Dilan, terus yang Heleng Sukanta. Yang Heleng Sukanta ya? Yang baru. Nah, selama bulan Agustus sampai bulan Oktober ini, adakah buku lain yang Pak Syukur baca? Iya, salah satu buku yang saya kirimkan ke Pak Diki, yang apa sih ya? Yang dibuat reviewnya. Review ya. Boleh ceritakan Pak sedikit Pak? Itu buku tentang Legok Tiara. Legok Tiara. Dari judulnya udah buku Sunda. Buku Sunda, pasti buku Sunda. Buku yang kalau tidak salah itu mendapat penghargaan Samsudi itu di tahun 2000. Antara tahun 90 sampai 2000, buku lama itu Pak. Oh itu buku mendapatkan penghargaan. Kalau nggak salah Samsudi atau siapa ya, diterbitkan oleh Kiblat kalau nggak salah. Buku itu. Ya itu tentang Legok Tiara, kisahnya tentang seorang anak. Dia kayak kehidupan di kampung itu Pak, biasa. Jadi permainannya dia lagi mainan di kampung, dia nemu kucing bersamanya si Buris kucing itu. Namanya Buris. Kucing itu. Si Kadun kalau nggak salah, anak si Kadun ya, si Kadun namanya. Bapak masih Kadun, tapi si Buris itu dari Legok Tiara. Legok Tiara ibaratnya seperti apa ya Pak ya? Tempat yang disebut keramat oleh kampung sekitar, daerah sekitar ya. Kayak semacam ini ya, apa, pohon bambu gitu, kumpulan pohon bambu gitu lah. Bukan bambu, dia pohon caringin badak gitu. Itu namanya Legok Tiara gitu. Tiara tuh caringin kan ya. Cari ke Tiara, tadi sana ada di tempat sawah itu ada satu tempat yang tidak boleh orang ke sana katanya, kata masyarakat sekitar. Nah, disebutnya Legok Tiara. Ya.
akhirnya Buris datang dari Lego Kiara, dilarang area bapak nasi Madun, si Adun sudah dibuang, Adun sakit akhirnya, lalu Buris datang lagi kucing eta teh sembuh. Waktu satu saat dituturkan ku si Adun teh kamana si Buris kan musimnya ceritanya kan daerah itu kena kemarau panjang kan ya, sampai pesawahan kering gitu kan ya, gak ada sumber air lain sebagainya. Akhirnya Adun nuturkeun si Buris eta, nuturkeun si Buris akhirnya nyampe ke sebuah di Lego Kiara eta. Si Adun teh bingung, lah kan jangan ke sana kayak gitu kan, keramat gitu ya. Pamaling gitu kan. Akhirnya Buris masuk ke Lego Kiara eta, terus si Adun bingung, ada dia ikut masuk. Sampai Lego Kiara, Buris basah gitu nya, badannya teh basah kulinis gitu kan. Di mana China waktu dicari gitu kan si Adun, ternyata ada mata air. Di Lego Kiara itu ada mata air yang biasa orang kan tidak pernah ada orang ke sana gitu nya, jadi gomblung gitu loh. Yang kita daerahnya rimbun gitu. Si Madun menakan mata air eta. Caroskeun ka bapana langsung warga ka darinya. Akhirnya desa eta jadi subur gitu, gara-gara mata air di Lego Kiara. Lego Kiara nu asalna disebut Pamali, akhirnya enggak jadi tempat main anak-anak gitu. Ternyata memang bermanfaat gitu. Itu amanatnya kira-kira apa tuh Pak buat kita nih yang ingin baca buku itu? Yang ingin baca buku gitu ya, buku Lego Kiara gitu, amanatnya apa? Amanat yang menurut saya mah menarik pisan, menarik banget karena ibaratnya kalau di situ sebutkan takutnya salah paham deh. Melanggar pamali itu bukan berarti jelek, Pak. Jadi melanggar adat bukan berarti jelek gitu. Selama itu ada manfaatnya, kayak si Madun melanggar pamali dari orang tuanya. Takut anu takut kayak gitu, akhirnya dia nekat gitu, pasti ada sesuatu yang bermanfaat di dalam. Jadi dibalik kesalahan mungkin ya Pak ya, ada semacam manfaat yang lebih besar. Kalau kita berani untuk melihatnya gitu Pak. Kita berani untuk melihatnya ya. Dia dibalik satu satu hal bukan dilihat dari covernya gitu, mungkin ini manfaatnya gitu ya Pak. Coba dari ambil sisi yang lain gitu mungkin manfaatnya itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya tentang buku Lego Kiara nih buat anak-anak yang memang motivasi membaca, terutama membaca bahasa Sunda ya, berat ya, karena banyak istilah-istilah asing ya Pak ya. Ibaratnya gini Pak, boborak mas. Bobor aku yang lain, saya juga orang Sunda nggak ngerti itu bahasa. Waduh, Mas Syukur ini yang emang orang Sunda banget ya. Ya gitu. Baca buku itu juga nggak ngerti. Nggak paham. Kata-katanya kan kalau di buku itu kata-katanya Sunda yang dalam di sana kan. Iya. Bu Arlin mah tahu. Mungkin tahu ya. Aduh, apalagi saya nih. Saya nggak tahu bahasa Sunda. Tapi Pak Asep bisa menangkap secara garis besar cerita itu ya? Bisa menangkap, bisa. Insya Allah bisa karena ya saya orang Sunda. Tapi Pak, kan ada kesulitan dari segi bahasa ya? Iya. Apalagi tulisannya Sunda, kemudian istilahnya. Tapi kenapa bisa ada motivasi untuk menyelesaikan buku itu Pak? Pertama motivasi tertarik sama judulnya Pak. Pertama saya lihat dulu rangkumannya suka ada di belakang nih. Oh iya betul. Pertama itu, yang kedua menurut saya cerita-cerita Sunda itu kan lebih ke daerahan. Kedaierahan betul. Ya kita jadi menarik aja. Karena saya orang daerah gimana Pak. Jadi ada kesamaan ya Pak ya. Gitu. Ya gitu. Menurut saya gitu. Karena kalau kita tidak ada rasa kesamaan sulit untuk membaca. Jadi ini buat anak-anak yang sulit untuk membaca buku, coba sebelum kita beli buku, kita hunting dulu, kita cari-cari dulu buku-buku yang mungkin sesuai dengan minat kita ya. Contohnya aja kalau yang suka main bola, buat anak Gihuan ya, cari buku-buku tentang olahraga. Kayak ini ya, ada buku-buku autobiografi kayak Bambang Pamungkas, David Beckham, Messi, bahkan Ronaldo juga punya bukunya kalau nggak salah. Kalau mau cari buku itu, kalau tidak mau mahal ke Gramet, siapa sih pasar buku itu Pak? Palasari aja, banyak kan majalah-majalah gitu. Oh iya, mulai dari situ dulu ya. Tips baru nih buat kalian ya. Jalannya ke tempat buku, karena saya aja dulu senangnya ke tempat toko buku, ke pasar buku, senang dulu. Kalau sekarang kan pandemi gini ya susah lah. Ya. Nah ini tips lainnya ya. Jadi kalau ingin membangkitkan motivasi membaca,
mulai dulu dari membaca yang sekiranya memang sesuai dengan kesukaan kita gitu ya. Kayak yang sekarang anak-anak akhwat malah suka Korea ya. Korea. Ya coba carilah buku-buku yang tentang Korea, tapi jangan banyak novel Korea ya Pak ya, apalagi yang bucin-bucin. Coba baca mengenai sejarah Korea, kemudian perkembangan kebudayaannya. Lalu dibandingkan dengan Indonesia ya? Iya, dibandingkan dengan Indonesia gitu. Karena tidak semua kebudayaan buku itu bagus buat kita ya. Kita juga harus selektif dalam membaca buku. Terima kasih nih Pak Asep tipsnya. Coba kita lihat ada nggak yang bertanya nih dari teman-teman ataupun guru-guru. Oh, tidak ada yang bertanya. Aduh, kita ngobrol apa lagi nih Pak? Kira-kira Pak Asep nih kan sudah mengajar ya, kurang lebih ada Agustus, September, Oktober, mau 3 bulan. Mau 3 bulan nih. Dan mengajar bahasa Indonesia serta PKN di kelas 8 untuk bahasa Indonesia, ya, PKN-nya di 789. Aduh, rumit tuh Pak. Aduh. Rumit ya. Tapi kita nggak akan ngobrolin PKN nih Pak. Ya, cuma bahasa Indonesia. Motivasi membaca anak-anak ataupun kemampuan berbahasanya di kelas 8 seperti apa nih Pak? Secara umum ya Pak ya? Secara umum ya Pak ya. Ya entah ini gara-gara tidak ketemu langsung mungkin ya Pak ya, atau gimana. Menurut saya lihat dari keterampilan lewat tugas yang mereka kirimkan. Ya, gitu salah kan satu ini ya. Ya, salah satu yang menjadi patokan saya menilai dari tugas yang saya kirimkan tiap Classroom atau Zoom waktu itu. Dan termasuk LKPD juga Pak ya. Iya. Kalau yang akhwat itu cenderung bagus semua, hampir bagus semua. Hampir bagus semua ya, karena lihat dari segi tulisan, dari segi bahasanya juga terlihat dari sana itu mereka ada semangat untuk nulis kelihatan gitu. Jadi panjang gitu ya. Terus nyerita ngobrol ya. Nah, gitu, bukan sekedar apa adanya gitu ya. Gitu. Kalau laki-laki itu hampir semua tidak gitu. Semua tidak gitu. Udah jomplang banget ya Pak. Antara Ahwat sama Iwan. Iya, kira-kira nih Pak, apa yang menyebabkan nih? Saya juga gitu ya sama ya di kelas 7, di kelas 9 juga. Kenapa ya kalau Ahwat itu lebih senang bercerita? Iya gitu. Jadi kelihatan gitu kalau Ahwat itu ya nulis sendiri gitu. Tapi kalau Iwan ya paling juga intinya intinya aja gitu. Bukan berarti salah tapi intinya. Iya, bukan berarti salah ya, tapi intinya aja. Tapi bingung saya nilainya gimana gitu. Kalau disamakan nilainya karunya ya loba tulisan gitu. Iya. Nah, kira-kira ada tips nggak Pak buat anak Ikhwan yang sedang menonton ini, terutama untuk bisa mengerjakan tugas supaya kerjaan tugasnya itu nggak hanya asal ngerjain ya, nggak hanya asal jawabannya seperti itu, teman. Kan bahasa Indonesia itu sebetulnya bukan menjawab benar salah, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, cukup dengan jawab 2 ya. Tapi kita coba menceritakan ya Pak, ceritain prosesnya seperti apa. Asik sebetulnya ya kalau kita mau untuk cerita ya. Cuman masalahnya nih anak-anak nih Pak, terutama yang Iwan jawabannya seadanya. Kira-kira Pak Asep punya tips nggak nih buat anak-anak yang sedang menyaksikan YouTube ini maupun orang tua yang sedang menemani, punya tips nggak supaya memang kerjaan bahasa Indonesia itu ya bisa lebih bagus, kemudian menyenangkan gitu Pak, pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri? Apa ya Pak ya? Karena gini Pak, jujur saya juga termasuk tipe orang yang tidak senang nulis. Ya. Sebenarnya gitu saya juga. Tapi saya mah senangnya ngetik gitu. Jadi nulis tangan sama ngetik saya beda gitu. Feel-nya beda rasanya. Nggak tahu kenapa saya juga gitu. Karena emang melihat hurufnya enak ya Pak ya. Gitu tulisan, kalau misalnya saya dulu kayak disuruh sama dosen mengerjakan sesuatu lewat ikan misalnya, pasti banyak. Karena nanti kan, tapi kalau tulisan pasti sedikit. Waktu saya ngerti anak-anak Ikhwan kenapa. Gitu. Jadi salah satu faktornya kalau mengerjakan LKPD ya karena mungkin tulisannya ya males gitu ya, males nulisnya ya. Tapi kalau sekarang sih saya sarankan kerjakan sebaik mungkin aja gitu aja Pak. Ya. Kalau tip mah karena nggak punya. Tip pasti ngasih ya Pak. Iya, Pak ngasih. Intinya mungkin tipsnya paksakan dulu ya. Paksakan. Sebisa mungkin paksakan. Karena kita sekolah tidak akan lama lagi ya. Iya. Kurang lebih bulan Desember kita sudah pas PAS ya, PAS, dan mudah-mudahan kita sudah bisa bersekolah seperti biasa lagi. Ya. Terima kasih nih Pak Asep untuk sedikit lah masalah itu ya, tips menulis dan juga mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ya. Nah, kita coba lihat nih, ada yang bertanya nggak? Teman-teman ada yang bertanya?
tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup sesi kali ini Selasa tanggal 13 Oktober 2020 GLS pagi bersama Pak Asep. Terima kasih telah menemani saya, Pak. Ya. Karena saya tidak bisa sendiri. Bintang tamu dadakan. Mudah-mudahan ada teman-teman guru lagi yang mau untuk mengisi menemani saya di GLS pagi hari ini. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Asep. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada anak-anak yang telah menonton. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. Juga kepada orang tua serta guru-guru yang telah menyaksikan YouTube ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan bisa bersemangat di hari ini ya, dan juga di hari-hari yang lain. Terutama semangat untuk membaca, berliterasi. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebelah izin nonton Pak.